Robi, kamu tolong ke Umi Tia dah. Buat bawah sini. Pinjam HP sama Umi Tia. Ya. Ramzi, coba telepon Tante Tia dah. Ramzi, telepon Tante Tia. Ya, minta telepon. Tuh udah pada ada pemirsa tuh. Kita belum mulai nih ya. Assalamualaikum jamaah bubur subuh. Kita lagi pemanasan dulu nih untuk Zoom, kajian digital, pesantren digital dengan media Zoom. Sabar dikit ya, jamaah pemirsa ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Minjam HP-nya, kasih Robi. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Atau HP itu deh, HP Oppo. Yang penting ada Facebooknya, ada Qurannya. As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi ada Qurannya ya, pasti ada Qurannya. Ada Quran. Android sama Facebook. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Sayyid, ya, cabutin lampunya cabut. Sayyidi Rasul. Apa cabut? Lillah. Ahsan masuk ya. Masuk, kami mau ngaji tuh. Masuk ya. Muhammad ibni Abdillah. Iya, sana aja apa? As-Sadiqil Amin. Ntar aja apa? Wa ala. Kunci ya, tutup pintunya kunci tuh. Alihi wa sahbihi. Kunci. Habisin, ya, kunci. Ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Bisa. Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Facebooknya udah live itu. Udah ada berapa pemirsa tuh yang melambaikan tangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Berapa lagi? Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Sayyidi Rasulillah
محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله. Dek, ini ada baterainya. Ya. As-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maksud apa itu? Berapa? 3003 atau 1003? 1003 atau 3003? Nggak bisa. Hati langsung. Tapi hati aja suruh bawa sini. Takutnya tuh belum itu juga tuh belum install. Lihat hati aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Ini pemirsa subuh udah pada on loh. Jam berapa sih sekarang? Hah? Udah mulai aja. Bilang nanti apa yang bawa sini? Nanti perlu. Allahu hasbi. Jadi takutnya pakai buat nilai. Takutnya pakai buat nilai, takutnya dipakai buat lagi nilai. Nanti on ya handphonenya. Siapin musabnya ya. Udah, bismillah. Itu Zoom udah mulai. Zoom Anton udah mulai. Atik, kamu duduk sini. Udah, motornya ambil motor. Duduk sini, Dik. Duduk sini. Sini. Maju lagi, mundur lagi. Ya, maju lagi. Op, kamu tapi madepnya ke sini aja. Madep, jauh sama sini. Madep ke kamera. Ini mantau kamera. Nah, situ, Dik. Kamera tapi kameranya bubur subuh lihat. Bubur subuh enggak.
bubur subuh. Lumayan udah pada sini. Nah, gitu. Tapi kamu nggak ganggu sini kan? Tetap hati kelihatan kan kamera ini? Ramzi, di kamera Zoom nggak ganggu kan? Ya. Itu udah berapa orang? Kau hilang? Oh, di grup ya? Nanti kamu grup orang? Kamu share di grup orang? Oh, undang orang. Udah mana Bang Antonnya? MC-nya mana tuh? Hostnya? Kalau emang itu udah mulai aja. Telepon deh. Emang nggak bisa sekalian nanti ya? Nggak bisa sekalian ya? Ya belas semua nggak bisa ya? Harus satu-satu ya? Ya Latif. Terima kasih. Nah, tutup dulu ya. Baik. Yaudah, kamu mulai aja, bismillah. Kamu yang mulai. Udah, nanti sedikit mantul lampunya. Ya, dikit. Oke, bismillah ya. Sudah saya mulai ya. Sudah ada pemirsanya belum? Zoom-nya? Sudah ada pemirsanya? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, peserta jamaah kajian pesantren digital Bubur Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian Facebook, live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita berjumpa dalam kajian pesantren digital yang tidak lain tujuannya adalah untuk mengajak seluruh ikhwan dan akhwat di mana saja berada untuk bersama-sama kita mengkaji Al-Quranul Karim dengan mentadabburkan ayat-ayat sucinya dan juga memahami kajian para ulama-ulama
dari para ahli hadis, ahli nahwu, ahli fikih yang telah merangkum, meramu dan memasak serta menyiapkan hasil ijtihad mereka dalam tulisan-tulisan yang mereka susun dalam kitab-kitab yang akan kita pelajari. Nah, di malam hari ini seperti biasa kami mengajak ikhwan dan akhwat terlebih dahulu untuk membaca niat sebelum kita memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai terlebih dahulu kajian pesantren digital Bubur Subuh di malam hari ini dengan mentadaburkan beberapa ayat suci Al-Quran di seputar tema mengenal fungsi serta peran diturunkannya Al-Quran. Nah, sudah merupakan sunnatullah menetapkan serta mewujudkan sesuatu dengan sebuah tujuan yang tidak sia-sia. Tergambar dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 200 atau 191 hingga ayat 200. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini 10 ayat akhir dari surah Ali Imran, ya. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, sampai pada akhir ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 10 ayat ini sangat dianjurkan dan sebagaimana diriwayatkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merutinkan, mendawamkan membaca ayat ini setiap beliau bangun dari tidur. Jadi di antara adab-adabun Nabi yang beliau biasa rutinkan, dalam riwayat hadis disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangun dari tidur, beliau mengusap wajahnya, menghilangkan bekas tidurnya, kemudian bersiwak, dan kemudian membaca hamdalah, kemudian membaca hailalah, kemudian membaca asbahah, kemudian membaca 10 ayat dari Quran surah Ali Imran. Barulah beliau bangkit dari tempat tidurnya untuk berangkat ke kamar mandi, untuk mengambil air wudu atau bermandi, bersiap untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, dalam ayat ini disebutkan Allah berfirman tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu
dengan apa? Dengan sesuatu yang sia-sia, mustahil bagi Allah Jalla Jalaluh. Nah, begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an serta mewahyukan bacaan firman-Nya ke dalam lerung hati baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu menjaganya dalam sebuah rangkuman tulisan yaitu Alkitab, kemudian memerintahkan Rasulnya untuk membacakan kepada hamba-hambanya, maka tentunya dengan sebuah tujuan yaitu agar Al-Quran berfungsi serta berperan dalam kehidupan hambanya. Mungkin nanti kita bisa jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan suci Ramadan, tidak lain tujuannya adalah hudan linnas. Artinya hudan sebagai petunjuk sekaligus pembimbing dan juga penuntun bagi manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekaligus Al-Quran itu Allah turunkan selain sebagai hudan linnas juga bayyinatin, begitu terang, begitu jelas, ya, dari minal huda, dari hidayah, dari petunjuk tadi, dan sekaligus Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah antara yang hak dengan yang batil. Ini tergambar dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 185. Biasanya sering kita baca ini di kala bulan suci Ramadan. Insyaallah Ramadan tidak lebih dari 20 hari lagi akan datang kepada kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran Allah berkenan untuk mengangkat bala dan wabah penyakit sehingga umat Islam mampu berpuasa Ramadan dengan tenang dan nyaman serta dipenuhi dengan kegembiraan dan kemudahan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di antara fungsi utama serta tujuan besar turunkan Al-Quran sebagaimana dinyatakan serta ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pemilik Al-Quran itu sendiri dalam banyak ayat, mungkin saya akan bacakan. Di antaranya adalah tujuan Al-Quran itu tadi sebagai hudan linnas, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 38 dalam kisah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menugaskan hambanya yang bernama Adam untuk turun ke bumi sebagai khalifahnya, Allah Subhanahu wa taala beritahukan dan kisahkan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 38, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah pesankan kepada ayah leluhur kita Adam beserta istrinya, ibunda kita Hawa. Pesan Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka di saat telah datang pada kalian minni dari sisiku hudan, petunjuk, hudan bimbingan, hudan sekaligus tuntunan. Faman tabi'a hudaya, maka siapa orang yang mau tabi'a mengikuti hudaya tuntunanku, hudaya bimbinganku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka Allah akan berikan jaminan orang tersebut tidak akan terkena rasa takut, tidak akan terkena rasa sedih. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan Allah gunakan informasi ini dengan redaksi yang sedikit berbeda yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Thaha ayat 123, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan
famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka di saatlah datang pada kalian bimbingan, tuntunan, petunjuk dariku, maka siapapun dari kalian yang mau ittaba'a hudaya, bersungguh-sungguh mengikuti dan bersungguh-sungguh berjalan di belakang hudaya, panduanku yaitu Al-Quran, fala yadhillu, maka sesekalipun dia tidak akan tersesat jalan, wala yashqa, dan tidak akan cilaka dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebagian ulama al-tafsir menyebutkan fala yadhillu ay la yadhillu fil hayatid dunya, wala yashqa ay fala yashqa fil hayatil akhirah. Nah, ini sebuah jaminan sekaligus pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa fungsi di antara sekian banyak fungsi Al-Quran adalah sebagai hudaya, yaitu bimbingan langsung, petunjuk langsung, bahkan tuntunan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka sesungguhnya beruntung orang yang mau menerima Al-Quran sebagai sebaik-baik panduan, sebagai sebaik-baik tuntunan, sebagai sebaik-baik bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fungsi atau peran diturunkannya Al-Quran di tengah kehidupan manusia. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari sekian banyak fungsi Al-Quran adalah Al-Quran merupakan Al-Haq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kata al-haq, al-haq ini dari sisi bahasa adalah segala sesuatu yang sabat, yang tetap, stabil, tidak berubah-ubah walaupun ada perubahan di sekelilingnya, ya, wasahha, dan secara mata rantai informasi adalah satu hal yang dapat dibuktikan keabsahannya. Nah, al-haq secara bahasa, secara terjemah kita mudahnya adalah puncak kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Itu adalah al-haq. Al-haq yaitu satu-satunya atau puncak kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan dalam banyak ayat suci Al-Quran. Di antaranya tadi Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbik. Betul ya? Al-haqqu min rabbik. Yang namanya kebenaran yang pasti dan pasti benarnya, min rabbik, hanya datang dari Tuhanmu, Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah beritahukan hal yang serupa dengan sebuah redaksi, Qulil haqqu min rabbikum. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Nah, inilah Al-Quran. Al-Quran adalah Al-Haq. Qul, katakan wahai Rasul, Al-Haqqu min Rabbikum. Jika kalian ingin tahu apa itu kebenaran yang pasti dan pasti benarnya, kebenaran yang pasti dan pasti benarnya min Rabbikum, hanya yang datang berasal dari Tuhan kalian, Allah Jalla Jalaluhu. Dalam akhir surah Al-Isra, coba dilihat itu di akhir halamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ayat 200 apa? Halaman 263. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Quran surah Al-Isra ayat 105. Dan wabil haqqi anzalnahu, dan wabil haqqi dengan kebenaran yang pasti dan pasti benar, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Wabil haqqi nazal, dan dengan membawa
kebenaran yang pasti dan pasti benar, nazala Al-Quran turun. Allah turun Al-Quran dengan penuh kebenaran, dan Al-Quran turun dengan berisikan dan membawa nilai kebenaran yang pasti dan pasti benar. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Sebagaimana kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah Al-Haqqu Jalla Jalaluh. Nah, maka Al-Qur'an ini merupakan kebenaran yang pasti dan pasti benar yang berasal dari Al-Haq, zat yang maha pasti benar, yang maha benar pastinya dan pasti kebenarannya. Itu di antara fungsi Al-Qur'an, Allah turunkan sebagai apa? Neraca, tolak ukur kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Jadi jika kita ingin mengetahui kebenaran segala sesuatu yang datang dari selain Allah, maka informasi atau statement atau pemahaman, analisa, ideologi yang bukan datang dari Allah, jika kita ingin tahu kebenarannya, bawa ke hadapan Al-Quran. Jika sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran, sesuai dengan panduan-panduan Al-Quran, maka segala informasi yang datang dari Allah itu dapat kita nilai benar jika sesuai dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karenanya di antara nama lain atau kita katakan fungsi diturunkannya Al-Quran adalah musaddiq, sebagai musaddiqun lima baina yadayh. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan, di antara fungsinya adalah menjadi musaddiq. Apa itu musaddiq? Bukti benar tidaknya sesuatu. Musaddiq lima baina yadayh, bukti kebenaran atau benar tidaknya sesuatu yang ada di hadapannya. Oleh karenanya dalam banyak ayat suci Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Al-Baqarah, kemudian Quran surah An-Nisa, kemudian Quran surah Al-Ma'idah, fungsi dari Al-Quran adalah musaddiq lima baina yadayh. Ayat ini turun di antaranya Al-Quran Allah sebutkan sebagai musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wal injil. Nah, Al-Quran ini Allah turunkan sebagai bukti benar tidaknya kitab Taurat, benar tidaknya kitab Injil. Apa maksudnya? Jika Al-Quran sebutkan di dalam Al-Quran tersebut disebutkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terdapat dalam Taurat, maka berarti menunjukkan itulah Taurat yang asli. Jika dalam Al-Quran Allah sebutkan ulang ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dalam Injilnya, maka berarti ajaran tersebut menjadi tolak ukur kebenaran, bahwa itu merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan, apakah ada Taurat yang asli? Yang sekarang ada, yang dipegang oleh umat Israel, disebut bukan Taurat, tetapi Talmud. Yang sekarang dipakai oleh umat Nasrani adalah Bible, bukan lagi Injil. Nah, jika ditanya adakah masih ajaran yang asli dari Taurat dan Injil? Jawabannya ada, yaitu ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Ajaran Nabi Musa yang disebutkan ulang dalam Al-Quran. Ajaran Injil yang disebutkan ulang dalam Al-Quran. Itulah ajaran para nabi yang ditasdik oleh Al-Quran. Nah, jika Al-Quran menjadi musaddiq lima baina yadayh, bukti benar tidaknya apa yang ada di hadapannya dari ajaran para nabi-nabi sebelumnya, maka sudah pastinya Al-Quran merupakan tolak ukur kebenaran bagi apa yang ada di hadapannya dari kitab-kitab yang sekarang bertebaran di tengah umat Islam. Tafsir bukan tolak ukur kebenaran, tapi tafsir jika sesuai dengan Al-Quran, maka tafsir itu dapat kita jadikan sebuah panduan kebenaran. Riwayat hadis yang ada di hadapan kita begitu banyak, dari bermacam-macam kumpulan riwayat hadis dari kalangan Ahlus Sunnah, kalangan Ibadi, kalangan Syiah,
itu hadis-hadis sekalipun disebut dengan hadis yang sahih, bukanlah satu nilai kebenaran kecuali jika sudah ditasdik oleh Al-Quran. Artinya, riwayat-riwayat hadis ataupun penafsiran para mufassir bisa disebut dengan satu pemahaman yang benar, satu ajaran yang benar jika sudah disesuaikan di hadapan Al-Quran. Bukan sebaliknya. Bukan riwayat hadis menjadi tolak ukur kebenaran Al-Quran. Bukan tafsirnya para mufassir yang menjadi tolak ukur kebenaran bagi Al-Quran. Tidak. Namun, riwayat-riwayat hadis, penafsiran para tafsir mesti dibawa ke hadapan Al-Quran. Jika sesuai dengan Al-Quran, maka pemahaman tersebut, ajaran tersebut boleh kita amalkan karena ada kesesuaiannya dengan Al-Quran. Baik, ini nama lain dari Al-Quran apa tadi? Musaddiqun lima baina yadai. Begitupun yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Maidah, fungsi lain dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita adalah muhaiminan alaih. Muhaimin adalah pengawas. Muhaimin adalah pengontrol. Muhaimin adalah detektor. Muhaimin adalah batu uji. Ya, benar tidaknya, sah atau tidaknya setiap pemahaman, ideologi, pemikiran, informasi, pendapat, juga keyakinan setiap manusia. Boleh kita buka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 116 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita sekalian akan firman-Nya yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaikal kitab. Nah, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Kitab artinya kumpulan tulisan atau rangkuman tulisan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang ditulis oleh para juru tulis wahyu, baginda Rasul, kemudian dirangkum hingga menjadi sebuah kitab. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya Alkitab bil haqqi, dengan membawa nilai-nilai kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran fungsinya Allah turunkan menjadi musaddiqan lima baina yadayhi, bukti benar tidaknya apa yang ada di hadapannya. Minal kitab, dari kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, suhuf dan lain sebagainya.
Wa muhaiminan alaih, sekaligus Al-Quran berfungsi sebagai muhaimin, pengawas, pengontrol, detektor, ya, legalisir, legalator ya, legalator, yang melegalisir, ya, artinya itu arti muhaimin. Fahkum bainahum bima anzalallah. Perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad, fahkum, berikanlah putusan hukum dengan apa? Bima anzalallah, dengan sesuatu yang Allah turunkan, bukan dengan yang lain. Jadi sebuah ajaran buat kita dalam Al-Quran, menetapkan sesuatu, terlebih lagi yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Perintah Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Dan sekali-kali Allah berikan penegasan kepada Rasulnya. Wala tattabi, sekali-kali jangan kamu ikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, amma ja'aka minal haq, dari sesuatu yang berakibat meninggalkan apa yang Allah datangkan padamu dari al-haq, kebenaran yang pasti dan pasti benar, yang datang dari zat yang maha pasti, benar dan benar pastinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kembali ulang dalam ayat ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum. Rasul, hati-hati kepada mereka. An yaftinuka, mereka akan memfitnahmu, akan mengujimu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, untuk meninggalkan sebahagian apa yang Allah turunkan padamu. Nah, karena orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya, yang hanya mau bertahkim kepada hawa nafsunya, bertahkim pada undang-undang yang dibuat oleh manusia, bertahkim kepada pemikiran mereka, bertahkim kepada akal mereka saja. Mereka ketika sudah tidak mampu, ya, tidak mampu melarang Rasul untuk mengikuti keinginan mereka, mereka berupaya menggoda agar apa? Agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebahagian apa yang Allah turunkan padanya dari Al-Quran. Wa in tawallau fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan untuk mereka anut dan jadikan panduan dalam kehidupan? Allah beritahukan, wa man ahsanu minallahi hukman. Tidak ada lagi yang lebih bagus, ya, tidak ada lagi yang lebih baik dari Allah dalam penetapan hukum. Jadi tidak ada hukum yang lebih bagus, yang lebih baik, yang sesuai dengan fitrah manusia, kecuali hanya hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Liqaumin yuqinun, namun tidak semua orang mau menjadikan Al-Quran sebagai hakaman, kecuali hanya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ini cuplikan dari sebahagian fungsi atau peran atau tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan lanjut sebagaimana permintaan para pemirsa dan peserta kajian pesantren digital Bubur Subuh, untuk kita kembali lanjutkan kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayanil Ahadits Asyadzah Al-Mardudah. Hadis-hadis yang contoh-contoh hadis-hadis yang tertolak, ya, yang ganjil, yang tertolak, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, karya Sayyid Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullah. Setelah kita buka sesi tanya jawab, karena waktu kita sesi pertama ini tadabbur Al-Quran sudah selesai. Kepada admin dipersilakan untuk mengirim pertanyaannya. Sesi pertama ini tadabbur Al-Quran sudah selesai. Kepada
Ini info dari ikhwan-ikhwan yang menyimak kajian ubur subuh melalui Facebook live streaming, ya. Suaranya, begitupun gambarnya lebih jelas dengan media Facebook ya. Ya maklum aja lah. Zoom baru percobaan ranahnya. Baik, silakan ada pertanyaan? Ada yang sambil minum susu jahe, Masya Allah, di Jalan Haji Jeni, Bapak Lukman Effendi. Kemudian ada yang dari Jayanti Tangerang ikut menyimak. Juga dari ini putranya Ki Abdul Rauf dari Teluk Gong, Jakarta Utara. Juga ada dari Cipinang Muara dekat penjara katanya. Ya, ada juga dari Malang, alhamdulillah. Di Zoom loading terus, baik. Alhamdulillah. Ada admin pertanyaannya? Yang masuk? Kalau nggak ada kita langsung pindah ke kitab Fawaidul Maqsudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, besok jangan lupa besok kajian digital memang libur ya, hari Rabu tidak ada jadwal, tapi insya Allah kita akan live streaming Facebook Bubur Subuh untuk menyiarkan acara pembacaan Yasin dan doa malam nisfu Sya'ban ya. Insyaallah taala besok ba'da salatul maghrib. Jadi ikhwan dan akhwat peserta kajian digital, jika memang tidak sempat bergabung di masjid mungkin karena satu dua hal, silakan ikut bergabung, ikut membaca Yasin dan doa malam nisfu Sya'ban, dan insya Allah kita akan baca ratib Al-Haddad atau ratibul Atas ya setelah baca Yasin untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di tahun yang akan datang, khususnya di bulan ini, agar bencana virus COVID-19 ini cepat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada juga dari mana? Dari Abu Srin. Oh, ikut menyimak, alhamdulillah. Baik. Ini ada Pak Admin bilang di FB lebih jelas. Ya iyalah, di FB lebih jelas. Ada pertanyaan nggak di FB juga boleh? Silakan yang mau bertanya di FB juga silakan ya. Baik, kita tidak ada pertanyaan kan? Baik, kalau itu kita pindah pada kajian kitab Al-Fawaidul Maqsudah. Namun sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Allahumma khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna wa walidina auladina wa dzurriyyatina ahbabina wal muslimin wal musyahidin wal muslimin aina ma kanu min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an amitna bil Qur'an wa anis wahsyatal qubur bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an adkhilna jannah bil Qur'an najina minan niran bil Qur'an wa askinna a'lal jinan ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an birahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma ja'al al-Qur'anil azim rabi'a qulubina rabi'a arwahina rabi'a ajsadina rabi'a ahlina wa biladina wa nura sudurina wa basairina wa absarina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qada'an li hawaijina wa difa'an wa kashfan an kurubina wa bala'ina wa wabaina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatiki arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk pada kajian kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayanil Ahaditsis Syaddah Al-Mardudah. Terlebih dahulu kita baca Fatihah, kita hadiahkan untuk
muallif hadal kitab Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari al-Hasani, juga Sayyid Hasan bin Ali Sagaf, juga Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Marasyatri, dan para aulia, para guru-guru kita sekalian, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan Allah berikan rahmat dan ampun untuk mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekedar info buat para ikhwan dan akhwat pemirsa dan peserta kajian digital Bubur Subuh. Ini ada sebuah kitab di tangan saya, bisa dilihat ya di kamera. Ini nama kitabnya adalah Ardul Adillah wal Barahin fi Kitabatil Masahif Kamilatan fi Hayati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kitab bernama apa? Ini kitab bernama Ardul Adillah wal Barahin, yaitu bukti-bukti yang ditampilkan dari dalil dan bukti yang terang. Tentang apa sih? Ini kitab berisikan tentang bukti dan fakta bahwa Al-Quran itu sudah ditulis dan dirangkum dalam bentuk mushaf di masa hidup Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini kitabnya dikarang oleh salah seorang dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Beliau adalah alumni dari Ribat Tarim Hadramaut dan beliau tinggal di Jeddah serta wafat di sana. Nah, beliau ini seorang pakar ilmu nasab, pakar ilmu fikih, pakar ilmu Al-Quran dan sejarah. Nah, nanti bisa bagi yang ingin mau punya kitabnya sekaligus terjemahnya bisa menghubungi admin dari pesantren digital Bubur Subuh. Ini kitab sangat penting ini ya, karena menjawab dari dogma. Saya nggak katakan sesat ya, dogma yang perlu diluruskan tentang bahwa Quran itu baru dikumpulkan di era sahabat atau era Khulafa Ar-Rasyidin di masa Sayyidina Utsman ibn Affan. Nah, ini pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Di antara kitab kecil yang sangat dahsyat kandungannya untuk menjawab pemahaman itu dan menghilangkan mindset tersebut dari pemikiran umat Islam. Ini kitab bisa dipesan ya melalui admin pesantren digital. Bahkan sudah ada edisi terjemah yang terjemahkan oleh Syekhina Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Nah, ini di Zoom ya. Baik. Nah, oke, sudah cukup ya. Sekarang kembaliin lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada kajian yang kemarin. Waktu kita tinggal 10 menit ya. Ya. Karena jam 9 jadwalnya Ustadz Ali Ismail ya. Tinggal 8 menit lagi. Allahu Akbar. Mohon maaf nih Ustaz Ali. Nah, habis ini kita akan ada kajian Nahu ya. Nahu dari Nazam, Syarah Nazam Al-Imriti. Namanya Ad-Durratul Bahiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya hadis sekalipun sanadnya disebut dengan sanad yang sahih atau diklaim sebagai sanad yang sahih, namun jika kontennya ada masalah, maka hadis tersebut masih bisa ditolak. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang pakar hadis, dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih, dan dinukil oleh Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustasfa, sebuah kitab tentang usul fiqih, dalam kaidah memahami hadis-hadis yang disebutkan kepada baginda Nabi agar bisa dijadikan sebuah panduan setelah Al-Quran. Jadi setiap hadis sekalipun diriwayatkan oleh perawi yang dipercaya, syaratnya bersambung, ya. Namun jika ada 5 perkara ini, maka hadis tersebut boleh ditolak dan tidak dijadikan panduan dalam urusan agama. Sampai kita pada perkara yang berapa? Ketiga ya. Ketiga. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya ahaduha an yukhalifa mujibatil uqul fayu'lam butlanuh.
Lianna syar'a innama yaridu bimujawizatil uqul wa amma bi khilafihi au bi khilafil uqul fala. Halaman ke-6 ya dari kitab Al-Fawaidul Maqsudah. Bahwa jika ada hadis sekalipun sanadnya dapat dikatakan sahih, ya, maka sering sekali Al-Imam Suyuti jika ada sebuah hadis yang kontennya bermasalah namun sanadnya sudah ada yang mensahihkan, Al-Imam Suyuti suka menggunakan hadza hadithun sahihul isnad. Nah, biasanya kalau Al-Imam Suyuti menyebutkan sebuah hadis dengan memberikan catatan, komentar dengan hadza hadithun sahihul isnad, maknanya dalam segi matanya ada permasalahan atau mesti dicek ulang kembali. Apabila ada sebuah hadis yang sanadnya disebutkan dinilai dengan sanad yang sahih oleh para ahli hadis atau para ahli jarh wa ta'dil, namun kontennya berseberangan dengan aksiomatis akal, artinya ketetapan akal yang waras, akal yang sehat, maka dapat dibuktikan hadis tersebut batil. Kenapa? Karena syariat hanya menyampaikan, hanya membawa satu ajaran yang sesuai dengan akal sehat manusia. Karena ajaran agama ditetapkan bagi makhluk yang berakal. Kalau ada sebuah riwayat hadis sanadnya sahih, namun matannya, kontennya berseberangan dengan akal, hadis tersebut wajib atau minimal boleh ditolak. Yang kedua, jika ada sebuah hadis yang yukhalifa nassil kitab awis sunnah al-mutawatirah. Apabila ada sebuah hadis yang berseberangan dengan nas atau ketegasan ayat suci Al-Quran atau berseberangan dengan sunnah yang mutawatir. Sunnah ini bermakna aplikasi Rasul dari Al-Quran. Artinya pengamalan Nabi. Jadi era sahabat itu yang disebut dengan sunnah adalah pengamalan Nabi, bukan hadisnya, bukan. Ya, nah, ini baru ada di belakang hari aja nih sebutan sunnah itu dengan sebutan hadis. Ya, sunnah itu artinya amalan Nabi, praktek Nabi dari bayan Qur'ani. Jika ada sebuah hadis, namun berseberangan, sekalipun sanadnya sahih, berseberangan dengan nas, ya, ketetapan yang tegas dari Al-Quran, dan berseberangan dengan sunnah amalan Nabi yang mutawatir, yang diriwayatkan amal tersebut oleh para sahabat yang banyak dari generasi ke generasi. Nah, hadis tersebut yakin hadis tersebut adalah hadis yang tidak punya dasar atau sudah dimansuh, tidak lagi berlaku. Ya, satu contoh nanti ada di kitab ini, ada tentunya satu contoh kecil aja. Bila ada orang mengatakan berdasarkan hadis yang sanadnya sahih dikutip oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya bahwa ayah ibu Nabi min ahlin nar, hadis ini batil. Hadis ini batil sekalipun sanadnya sahih, sekalipun disahihkan oleh Al-Imam sekelas Al-Imam Muslim sekalipun. Kenapa? Karena hadis tersebut berseberangan dengan nas Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Betul ya? Ayat berapa itu? Surat apa? Itu surat Al-Isra ya? Ayat 16. "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Ya, sekali-kali kami tidak akan memberikan siksa kepada orang-orang di satu negeri sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah mereka seorang rasul yang memberikan peringatan. Dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayah ibu Nabi wafat dikala Nabi masih sangat kecil. Muhammad masih seorang balita. Muhammad masih seorang anak, belum lagi menerima wahyu, maka mereka disebut dengan ahlul fatrah. Ya, yaitu masa di mana Allah belum mengutus di tengah mereka para nabi, para rasul. Maka mereka dapatlah diyakini bukan sebagai ahli neraka.
Kenapa? Karena mereka tidak ada di tengah mereka diutus seorang utusan sehingga seorang Muhammad berumur 40 tahun. Itu satu contoh kecil aja. Hadis tersebut sekalipun ada dalam kitab Sahih Muslim namun berseberangan dengan Al-Qur'an, maka hadis itu yu'lam annahu la aslalahu au mansukh. Dinasah oleh apa? Dinasah oleh Al-Qur'an. Baik. Yang ketiga, wasalisu an yukhalifal ijma'. Bila ada sebuah hadis ya diriwayatkan oleh seorang thiqah dan sekaligus hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang dhabit. Nah, dan sekalipun hadis itu juga muttasil isnad, namun hadis tersebut berseberangan dengan ijma' umat Islam, fayustadal, dapatlah dijadikan dalil bahwa hadis tersebut adalah hadis yang mansukh atau la aslalahu li'annahu la yajuzu an yakuna sahihan ghaira mansukhin wa tajma'ul ummatu ala khilafih. Mustahil ada sebuah hadis yang dikatakan sahih sanadnya maupun matannya, ya, hadis itu disepakati tidak dimansuh, namun hadis itu berseberangan dengan ijma' umat Islam. Yang keempat, ya, an yanfaridal wahidu biriwayati ma yajibu ala kafatil khalqi ilmuhu. Fayadullu dzalika ala annahu la asla lahu li'annahu la yajuzu an yakuna lahu aslun wa yanfaridu huwa bi'ilmihi min bainil khalqil azim. Yang keempat, apabila ada sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat sendirian dengan riwayat yang mayajibu, apa yang wajib atas seluruh makhluk untuk mengetahuinya, fayadullu dzalik, maka menunjukkan hal tersebut ala annahu, bahwa hadis tersebut la aslalahu li'annahu la yajuzu, karena sesungguhnya tidaklah boleh an yakuna lahu aslun, ya, hadis memiliki dasar, ya, namun wayan faridu huwa bi'ilmi, dan dia sahabat seorang diri saja yang mengetahuinya min bainal khalqil azim, di antara seluruh makhluk yang begitu banyak. Mungkin saya kutipkan sedikit masalah riwayat seputar tahrikul asabi', menggerak-gerakkan jari dalam apa? Dalam tahiyat, dalam salat, ya. Ini hadis, ikhwan akhwat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Wa'il ibn Hujur. Ya. Siapa beliau ini? Wa'il ibn Hujur bukan sahabat Muhajirin, bukan sahabat Ansar, bukan juga sahabat yang setiap hari bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya seorang tamu yang datang dari Yaman. Tamu sahabi, ya, tapi datang dari Yaman dan pulang kembali ke Yaman. Lalu meriwayatkan sebuah hadis, yan faridu huwa. Beliau seorang diri saja yang meriwayatkan hadis masalah menggerak-gerakkan, Nabi menggerak-gerakkan asabi', jari jemari ketika salat atau ketika tahiyat maksudnya. Huwa binafsi, huwa yan faridu. Orang lain, padahal ribuan sahabat, banyak para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ya, yang ada tinggal bersama Nabi di kota Madinah, tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharriku asabi'ahu hina tasyahud, ketika bertasyahud. Hanya dia seorang diri. Dan beliau bukan sahabat yang tinggal bersama Nabi berlama-lama, bertahun-tahun hingga Nabi wafat di kota Madinah. Nah, ini namanya hadis yang yanfaridu al-wahid biriwayati ma yajibu alal khalqi ilmuhu. Orang harus semua tahu, tapi dia seorang diri saja yang meriwayatkan hal ini. Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh aja. Walaupun nanti kasus dari Wa'il bin Hujur ini terkhusus masalah tahrikul asabi', ini yang meriwayatkan ada 11 jalur. Tapi hanya satu yang meriwayatkan dari Wa'il bin Hujur bahwa Nabi yuharrikul asabi'. 10 jalur tidak. Nah, ini pun jadi masalah. Bukan berarti kita mempermasalahkan seorang Wa'il bin Hujur saja, bukan. Tapi ini sebuah kaidah.
Maknanya hadis tahrikul asabi ini tertolak. Kenapa? Karena perawinya hanya seorang diri di antara sekian banyak sahabat, tidak ada yang meriwayatkan. Atau satu contoh lagi, misal masalah hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mensirkan bacaan basmalah dari suratul Fatihah. Ya, nanti boleh kita cek dari sekian banyak buku hadis siapa yang meriwayatkan bahwa Nabi mensirkan basmalah. Yang ada malah dalam Mustadrak al-Imam Hakim, di situ disebutkan bahwa orang yang pertama mensirkan basmalah adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sahabat-sahabat lain yang tidak ada yang meriwayatkan hal itu, hanya dia seorang diri saja. Nah, ini namanya hadis yang yanfarid biriwayati ma yajibu al khalqi ilmu. Nah, ini hadis ini la aslalahu ya. Li'annahu, alasannya apa? La yajuzu an yakuna lahu aslun wa yanfaridu huwa bi'ilmi min bainal khalqil azim. Tidak boleh, tidak sah. Ya, ada seorang meriwayatkan sebuah dasar urusan agama seorang diri, ya. Sedangkan itu hal yang mesti diketahui oleh orang banyak. Sedangkan orang banyak tidak ada yang meriwayatkan hal tersebut. Nah, ini 4 perkara ya yang diantaranya menjadi penyebab hadis yang sahihul isnad tertolak ya. Kenapa? Karena alasan 4 ini. Hadza wa qad tabaqa fuqaha'us sahaba al-kiram hadhil qawaid. Wa ala dzalika amtsilatun katsirah fi sahihain wa ghairihima min ummahati kutubil hadis. Nah, kasus ini artinya apa? Penolakan sebuah riwayat yang disebutkan kepada Nabi dari seorang yang terpercaya, dobitnya juga kuat, sanadnya bersambung, namun karena kontennya bermasalah, banyak para fuqaha dari kalangan sahabat mengamalkan kaidah tadi yang 4 perkara ini, ya. Dan itu banyak disebutkan contohnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya dari kutubul hadis, induk kitab hadis. Satu contoh, wa kana Imam Malik rahimahullahu taala yarudul hadis. Ada satu contoh yang menjadi kaidah dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik ini yaruddul hadis, menolak sebuah hadis sekalipun sanadnya sahih. Jika ada sebuah hadis yang limukhalafatihi amala ahlil Madinah. Jika ada sebuah hadis yang berseberangan dengan amalnya penduduk Madinah di zaman Imam Malik tentunya. Kasolati asna al khutbah, seperti salat sunnah ketika imam berkhutbah. Wa ghairiha kama huwa ma'lumun wa masyhurun inda ahli ilmi. Satu contoh lagi, kata beliau, wa kana Ahmad ibn Hanbal ya'muru bid-darbi al-hadits mata aradahu syai'un min al-qat'iyat au ma huwa asahhu minhu. Imam Ahmad ibn Hanbal juga menolak hadis yang mana hadis itu berseberangan dengan dalil yang bersifat qat'i, atau jika ada hadis yang lebih sahih dari hadis tersebut. Walau kana khabarul wahid yufidul ilma lama daraba alaih. Kalaulah sebuah riwayat ahad, artinya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan sumbernya, itu bisa berfaedah al-ilma, yaitu memastikan, bukan dugaan, lama daraba, pastilah Imam Ahmad bin Hanbal tidak menolak hadis tersebut. Wa hadza mazhabuhu alladzi kana alaihi fi maradihi al-akhir alladzi tuwfiya minhu. Inilah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau amalkan khususnya ketika beliau mulai berada dalam kondisi sakit, yang beliau sakit di situ wafat. Baik. Faqad rawal Bukhari wa Muslim wa Ahmad fil Musnad hadis yahliku ummati hadzal hayy min Quraisy qalu ma ta'muruna ya Rasulullah qala law anna an-nas i'tazaluhum. Baik. Di antaranya apa? Hadis yang berbunyi tentang apa? Tentang bahwa di antara yang membinasakan umatku, ya, yang merusak pemahaman dari kalangan umatku adalah seorang yang berasal dari suku Quraisy.
Jadi yang merusak ajaran Rasulullah sendiri adalah seorang yang berasal dari mana? Suku Quraisy. Qalu ma ta'muruna ya Rasulullah? Kalau begitu apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah? Qala law anna nasa i'tazaluhum. Lebih bagus minimal janganlah kumpul dengan orang tersebut. Nah, siapa orangnya? Nah, nanti pelajaran yang akan menjelaskan itu, ya. Baik. Qala Abdullah ibn Imam Ahmad hunaka fil Musnad aqibah hadzal hadits mubasyaratan. Qala abi fi maradihi alladhi mata fihi adribu ala hadzal hadits fa innahu khilaful ahadits anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni qauluhu isma'u wa ati'u wasbiru. Baik. Imam Ahmad ibn Hanbal kata putranya Imam Abdullah bin Ahmad, ayahku berkata di masa sakit yang beliau meninggal dunia, adribu ala hadzal hadits fa innahu khilaful ahadits anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni qaulahu isma'u wa ati'u wasbiru. Beliau mengatakan bahwa ada sebuah hadis yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi isma'u wa ati'u wasbiru. Dengarkan, taati dan sabar di hadapan seorang pemimpin dari kalangan Quraisy yang membinasakan umat Nabi Muhammad. Nah, hadis ini ditolak oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, demikian wa amma sahabah, nanti berikutnya kita akan sampaikan contoh-contoh para sahabat radhiyallahu anhum yang menyebutkan bermacam hadis yang mereka tolak dikarenakan hadisnya berseberangan dengan fakta yang ada. Di antaranya nanti akan disebutkan ingkarnya Sayyidah Aisyah atas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar dan sahabat Abdullah bin Umar. Insyaallah kita akan sambung karena sekarang sesi kajian nahwu cukup sekian, insyaallah di pertemuan berikut akan disambung lagi. Nah, ini kalau ikhwan akhwat mau mencari di antara hadis, ini ada sebuah kitab yang bernama Al-Ijabah karangan Al-Imam Az-Zarkashi. Hadis ini hadis yang disebut oleh Al-Imam Az-Zarkashi kumpulan hadis dari Bunda Aisyah Ummul Mukminin yang menolak banyak hadis ya yang disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Insyaallah nanti bisa memesan pada admin jika ada ingin memiliki kitab Al-Ijabah li'iradi mastadrakathu Sayyidah Aisyah ala sahabah. Demikian wallahu taala alam bisawab. Tutup dengan doa dan nanti akan disambung lagi oleh kajian Ustadz Ali Ismail Al-Jawi, kitab Durratul Bahiyah syarah Nadham Imriti dalam ilmu nahwu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada admin tolong diatur agar kajian Zoom ini digital ini bersambung pada kajian Ustadz Ali Ismail. Untuk ikhwan yang ada di Facebook, mohon pamit. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.